Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru hebat seluruh Indonesia. Salam guru penggerak Merdeka Belajar Indonesia Maju. Bersama saya Nova Riani dari SMP Negeri 9 Kota Jambi. Baik, kali ini saya akan melakukan refleksi terhadap pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan melakukan refleksi diri terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, patokan keberhasilan seorang anak maupun seorang guru yaitu terdapat pada nilai anak itu sendiri. Anak yang berhasil itu adalah anak yang mendapat nilainya di atas KKM, atau anak yang nilai raportnya cukup bagus. Selama proses pembelajaran berlangsung, saya tidak memperhatikan atau mencari tahu bagaimana latar belakang siswa itu sendiri, kemudian juga permasalahan yang mereka hadapi, kemudian juga bakat yang mereka miliki. Karena menurut pandangan saya, semua itu adalah pekerjaan dari bidang lain seperti bimbingan konseling ataupun wali kelas, dan seperti bakat itu adalah pekerjaan dari bagian kesiswaan. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, paradigma saya berubah tentang pendidikan. Ternyata pendidikan itu harus memerdekakan. Maksud dari kata memerdekakan di sini bahwasanya saya harus memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Dan tentu saja dalam hal ini fungsi saya sebagai seorang guru itu harus berjalan dengan baik. Maka sistem di sini yang dilaksanakan seperti yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu seperti sistem AMONG. Kemudian yang kedua, pendidikan itu ternyata harus seimbang. Seimbang dalam arti kata bahwasanya pendidikan itu antara budi dan pekerti itu harus saling mengimbangi. Karena kesempurnaan budi dan pekerti akan membawa anak pada kebijaksanaan. Tentu itu akan berpengaruh terhadap anak di masa yang akan datang. Kemudian saya juga mulai memahami apa itu konsep dari pendidikan dan pengajaran yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwasannya pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak lahir dan batin. Jadi, di sini dapat diambil bahwa gambarannya bahwa pendidikan dan pengajaran itu harus selaras dengan kehidupan bangsa agar semangat cinta tanah air itu bisa terpelihara. Berikutnya, saya mulai melakukan pemahaman tentang sistem mengajar. Selama ini saya hanya mengajar mentargetkan bagaimana siswa itu bisa mendapatkan nilai dengan baik. Namun saya lebih banyak mengesampingkan tanpa memperhatikan karakter anak, bakat dan minatnya juga. Maka setelah mempelajari ini, ketiga komponen ini mulai saya perhatikan. Saya tidak hanya mengejar nilai, tapi saya juga mentargetkan anak memiliki karakter yang baik dan juga ingin melihat bagaimana bakat dan minatnya.
Dalam memperoleh hal ini, saya memberikan kesempatan kepada anak supaya memilih gaya belajar yang mereka sukai. Tentu dengan konsep yang seperti ini, maka timbullah yang dinamakan dengan merdeka belajar. Berikutnya yang harus saya perhatikan yaitu konsep dari teologi pendidikan, yang mana 3 hal ini tentu akan membantu bagaimana kedepannya saya akan menghadapi siswa-siswa saya di lapangan. Yang pertama ada ing ngarso tulodo, yang mana posisi berada di depan atau sebagai pemimpin tentu harus memberi teladan yang baik. Kemudian yang kedua ada namanya ing mardio mangun karso, ketika berada di tengah dan memberi bimbingan. Dan yang terakhir ada tut uri handayani, berada di posisi belakang yang memberikan dorongan kepada siswa. Demikianlah refleksi diri yang saya lakukan terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.